Salam sehat dan salam hormat. Saya akan memberikan cara membuat serapan air sekalian dengan cara membuat jepitan. Kita punya ini ya, istri kita biasanya beli apa itu, keset ya, kayak dari kain. Kita ambil salah satu ini, kita ambil ya kainnya itu kita ambil. Nah, terus kita ada bekas air mineral, ukurannya itu di sini dilihatkan adalah 600 mili ya. 600 mili ya. Itu kita ambil ini ya. Di sini 600 mili kan ada sambungannya ya di sini ya. Nih, sambungannya ini kita potong nih. Ya. Ya. Setelah dipotong kita ambil nih. Kita ambil. Oke. Ini. Ya. Nah, ini kita lipat. Jadi ya, biar agak tebal. Setelah dilipat seperti ini, kita tarik ya, gini. Ya. Tarik ya tadi seperti ini. Kita tarik begini. Ya. Nah, jadi penjepitnya itu. Penjepitnya. Nanti kalau ini ada pohon batang anggur sekunder dengan dengan dudukannya dari kabel itu begini, dilipat begini, terus dijepit dari bawah. Nah, kalau ini terlalu panjang bisa dilipat ya, lipat ini, terus dijepit. Ya, itu Neng Jati jelas ya cara menjepitnya. Nah, kalau mau kenceng, caranya di sini ditarik dulu ke bawah nih. Ya, ditarik terus ditahan gini baru dijepit. Oke, bisa terjawab Neng Yeti. Begitu mudah ya. Nah, setelah itu kita bikinkan juga ini. Kita bikin ya. Ini tutupnya kita ambil. Ya, tutupnya diambil. Ini belakangnya dipotong, caranya ditusuk dulu sebelah sini ya, gini, lalu dipotong ujungnya ini, bukan ujung, ini pangkal dipotong ya, ini dipotong gampang ya. Setelah dipotong seperti ini ya, ini dibuka sudah, barulah ini dimasukkan. Bagaimana supaya nggak lolos? Caranya adalah seperti ini. Ini diikat, ya, diikat, terus diikat lagi, kira 2 kali atau 3 kali, ya. Ini. Setelah diikat, kita masukkan ini ke dalam, ya. Tarik dari bawah. Nah, inilah yang kita pakai untuk penstabil kelembapan yang ada di pot itu ya. Ada yang meminta ini nanti kalau ditaruh gini ya, batasnya gini kan, ini direndam segini kan, direndam, nanti ini diisi campuran itu 3 itu, sekam 1, sekam bakar, terus kohi kambing 1, terus 1 lagi adalah tanah yang berpasir. Ini sama, taruh di sini. Nanti kalau ada kelembapan di dasar pot sana ya, ada kelebihan air, nutrisi yang nggak kepake, itu ditarik sama dia, terus dimanfaatkan untuk tumpang sari, untuk nanam kailan, untuk nanam sawi mungkin, kangkung dan lain sebagainya. Itulah tumpang sari yang kita bikin di pot itu. Caranya membuat sangat mudah, nggak sulit-sulit amat. Karena menunggu buahnya anggur, rapinya anggur itu lama, untuk menjaga kebosanan, itu kita tanam sawi yang paling cepat. Baik, terima kasih, itu dulu yang kita bisa sampaikan pagi ini, karena cucu sudah mulai sekolah.
Nah, kalau pot tumpang sari yang kita bikin tadi ini ya, ini harus diisi dulu media seperti biasa. Media yang sudah difermentasi tadi itu di sini ya, di dalam ini kita isi. Setelah isi baru bisa kita masukkan di pinggir-pinggirnya ini ya, keliling ya, dikeliling, dipasang sebelum dikasih media ya. Supaya apa? Supaya ini sumbunya ini bisa ditaruh di bagian bawah. Nah, gitu di sana contohnya seperti ini. Ya. Saya ambilin satu. Iya. Ya ini. Maaf, ya ini. Ya. Nih. Bisa terlihat? Nih. Sampai ke dasar. Baik. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu bisa kita menyemai kailan yang ada di sini, ya. Bahkan bisa sawi atau kangkung, ya. Kalau kailan, coba, apakah tidak mengganggu dengan nutrisi yang diberikan sama anggur? Nah, ini buktinya, ini kailan. Apakah mengganggu? Kalau mengganggu tentunya ini tidak subur, ya kan? Ya kan? Tidak mengganggu karena nutrisi yang kita berikan, pupuk-pupuk itu, media itu sudah cukup banyak sekali di situ. Cuman kita memanage, caranya memanage gimana? Ya itu tadi, kalau kita nggak ada botol-botol tadi, caranya adalah batang anggur itu ya, yang di dalam itu dikasih ini, ada ember yang bisa dipotong ya, terus dijagain di sini. Nanti batang anggur di bawah sana, yang di samping ini tumpang sari. Kalau kita tidak mempunyai botol, contohnya begini ya. Ini caranya, kita kasih ini, kasih penahan. Jadi waktu mau grounding anggur ini dijaga dulu, ditahan nih. Setelah ditahan, anggurnya ada di sini. Di sini ini nanti yang untuk tumpang sari, yang tidak memakai pot tumpang sari, bisa langsung seperti kailan yang ada di sini. Ini kailannya nggak pakai botol-botol, tapi tanah yang ada di sini ini ya, untuk kailan ini dia tidak longsor ke dalam sana karena ditahan oleh ember yang dipotong. Ini di material banyak, tinggal digunting aja bawahnya, nanti akan ditengkurapkan seperti ini. Jadi di sana lebih dalam. Coba kita lihat ya. Nih, ini permukaannya segini ya. Ini yang tumpang sarinya di sini. Tapi dia ada di dalam sana. Nih. Ya, di dalam sana. Nih, jauh di dalam. Nih. Jadi ini terlindungi dari air. Jadi kalau kita nyiram tumpang sari, ini anggur tidak basah karena ada di dalam, terjaga oleh ember yang kita potong ini. Oke. Nutrisi itu sangat banyak sekali di sini karena ukuran kita adalah 100 liter. Buktinya apa tidak terganggu? Lah ini anggur kita ya, ini ya, anggur kita pensiunan yang sedang menganggur. Ini anggur kita ya, anggur kita nggak terganggu kan? Ini rapi. Para pensiunan yang terhormat, mari kita jelaskan konsep tabula pot. Untuk metode Isoko iki 13 iwan, kami mengharuskan memakai pot ukuran 100 liter. Mempunyai lebar penampang 67 dan tinggi 56. Dari ketinggian 56 ini kita menjadi 4 bagian.
1, 2, 3, 4. Bagian pertama yaitu 1/4, 14 cm, itu diberikan namanya sekam bakar murni atau arang kayu. Tujuannya sebagai penguras dan untuk menetralisir apabila ada zat-zat kimia pupuk di sini nggak terserap oleh tanaman waktu disiram, dia turun ke sekam bakar atau arang di bawah ini sehingga menjadi jamur, menumbuhkan jamur. Nah, kalau menumbuhkan jamur, kalau tidak ada sekam bakar atau arang kayu yang sifatnya adalah menetralisir racun, nanti di sini akan banyak tumbuh jamur. Nah, kalau ada memang arang kayu, karena arang kayu lebih berongga daripada arang sekam. Tapi kalau tidak ada ya arang sekam boleh atau dicampur, yang penting arang, karena dipakai untuk menetralisir racun-racun supaya tidak menumbuhkan jamur di bagian bawah ini. Memang di sini ada penguras atau hidran di sini, tetapi tetap saja di sini ada suatu kelembapan yang tersisa sehingga menyebabkan jamur di dalam media itu nantinya. Kalau tidak ada sekam bakar atau arang yang di dalam ini. Jadi 1/4 bagian dari tinggi pot yang 56 itu, 1/4-nya dipakai untuk menetralisir racun yang turun atau yang ada di sini ini akan dinetralisir oleh ini. Jelas untuk para pensiunan, terutama yang sepuh-sepuh, yang senior, salam hormat dari kami, jaga kesehatan. Anak cucu kita masih membutuhkan kita. Baik, untuk yang di atasnya lagi itu ada 2/4 bagian. 2/4 bagian berarti 28. Inilah yang dibilang media yang sebenarnya, yaitu terdiri dari tanah berpasir. Kalau tidak ada ya tanah gembur, ya. Kalau tidak ada, cari tanah yang bagian atas, lapisan atas, karena lapisan atas itu pasti lebih berpasir daripada di bawah. Tujuannya supaya dia itu Membuat mirip pasir ladu sehingga poros. Terus kohe kambing itu yang sudah difermentasi, dijual di pasaran ada. Terus sekam bakar itu juga ada di pasaran, ini banyak. Nah, kalau seumpama tanah berpasir tidak ada, bisa tanah dicampur dengan ada itu di pasaran namanya Kompos. Tapi yang jelas tanah berpasir, kohe kambing, sekam bakar itu standar adalah 1:1:1. Untuk yang di atas masih ada 1/4 bagian lagi tinggi ini, ada 14 cm. Ini dipakai untuk cadangan topping pada saat pemupukan pupuk kandang, atau nanti ada penambahan Media lagi pada saat pohon anggur sudah mulai besar dan tua, ditandain dengan adanya akar naik yang ke atas. Itu mulailah kita ada penambahan media baru. Nah, itu untuk topping di sini. Dan nanti rongga ini juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman ini. Oke, lanjut. Inilah bagian 1/4, 2/4, dan 1/4 untuk cadangan. Lalu untuk berikutnya kita bikinkan ini. Ini ada namanya pot yang dari bekas botol, nggak usah bekas juga nggak apa-apa, beli dari botol mineral yang ukuran 650 itu, terus dikasih sumbu, ya, sumbu. Ini panjang dari sini sampai ke sini, sampai bawah ini sekitar 50 cm. 50 cm, ya, 50 cm. Cara yang bikin ada di depan tadi, video di depan.
Lalu ada peralon. Peralon itu ukuran, ini peralonnya, ini ukuran 10 cm. Tujuannya pada saat kita tusuk dari atas pakai besi atau pipa yang buntet, besi gitu ya, sampai di dasar, waktu ditarik dipasangi peralon ini di atas itu supaya tidak longsor tanah yang ada di sini. Tujuannya cuma itu. Jadi supaya tanah yang ada ini tidak longsor. Jadi dikeluarkanlah kira-kira ya 3 cm atau 2 cm supaya tanah yang ada di sini tidak masuk ke dalam lubang kalau pas lagi kita menyiram atau musim hujan. Ya. Jadi nanti pipanya ini kalau nggak salah ukuran berapa? Setengah atau berapa? 3/4 ukurannya. Nah, terus nanti ada stick yang untuk nusuk ngerojok ke dalam sana. Jadi kalau nanti buntet kita ada pemeliharaan disodok lagi. Supaya apa? Supaya begini, udara yang ada di sini tadi itu supaya nggak berjamur dia keluar, atau untuk pernapasan akar yang ada di sini. Nah, aqua yang ada di sini ini dikasih sumbu sini ini supaya nanti kalau ada kelebihan air pada saat menyiram itu nanti ditarik ke atas dimanfaatkan untuk tumpang sari, nanam sawi. Tapi sebaiknya menanamnya itu jangan sawi. Kalau sawi itu umurnya tidak terlalu panjang. Kailan agak awet. Oke, maaf. Ya. Lalu tujuannya selain untuk tumpang sari di sini ini, selain untuk mengambil air dari sini, ini juga mensekat antara, ini ada media dengan dinding. Jadi media ini dengan dinding ini ada namanya sekat botol mineral tadi. Antara botol mineral dengan botol mineral lain itu membuat rongga. Lah rongga itu yang membatasi antara media ini yang di dalam ini dengan dinding ini, supaya di sini juga ada udara di sini, oke? Ya. Tujuannya apa? Anggur itu pada prinsipnya adalah tidak menyukai air yang menggenang terus-menerus. Dia hanya menyukai air tapi sesaat. Dan akarnya itu dia tidak kuat untuk menembus dinding-dinding media, sehingga dibikinlah namanya poros dengan rongga-rongga sekam bakar ya. Nah, ini berpasir karena pasir itu sifatnya berongga-rongga. Prinsipnya adalah itu karena akarnya tidak kuat untuk menembus, sehingga kita bantu dengan porosnya media itu. Nah, setelah konstruksi seperti ini kita bikin, media ini kita masukkan ini dengan konstruksi seperti ini adalah konstruksi pot yang digunakan untuk metode Isakuiki 13 Iwan. Ya, jadi karena anggur itu adalah pohon yang eksklusif, dia pun akarnya dibikin eksklusif. Kenapa? Akarnya itu nanti dia akan ada di tengah, maksudnya di tengah itu di seluruh permukaan, dia tidak menembus mepet ke dinding ini dan juga tidak mepet ke dinding bawah. Jadi dia ada di tengah dan berongga di sekitar sekelilingnya, atas, bawah, samping. Itulah eksklusif dia di apa ya? Diginiin. Diginiin, dilindungin. Itu pohon anggur itu seperti itu. Kalau kita perlakukan pohon anggur aja dari akarnya seperti ini, insya Allah nanti juga dia akan berbakti kepada kita, menghasilkan kepada kita. Jadi kalau ada orang tanya kenapa potnya Winnet Coffee kok bisa melebatkan pohon anggur segitu lebat, berarti pada prinsipnya pohon anggur itu mempunyai akar yang tidak kuat untuk menembus media, sehingga kita bikinkan poros. Kalau sudah poros dimasukkan ke dalam, kalau tidak ada sekat ini, maksudnya rongga-rongga di samping ini, nanti lama-lama yang poros itu menjadi pekat atau menjadi lembab, pH tanah tidak terkontrol, menjadi asam sehingga lengket ya. Nah, terus dengan dinding menjadi lengket, rapat semua. Kalau rapat semua tidak akan bisa bernapas dengan baik. Ya,
karena ini media harus betul-betul dia dijaga di dalam di tengah, maksudnya bukan dijaga, di tengah. Jadi dinding-dindingnya itu ada rongga-rongga semua. Oke, begitu dulu ya. Nah, terus ini, maaf nih. Inilah yang tadi kita bikin aqua yang tadi itu, yang ukurannya 50 cm. Ya, oke. 50 cm itu yang kita bikin tadi. Ya. Ayo kita peragakan untuk cara memasang pipa peralon. Bagaimana cara memasangnya? Ya. Ya. Kalau tadi itu pupuknya untuk tanaman atau untuk, kalau ini pupuknya pensiunan. Maaf, bercanda. Oke, kita lanjut untuk cara pemasangan pipa. Ya. Nah, ini saya berikan suatu contoh pemasangan pipa. Di sini ada stick ya, stick ini. Ini stick. Stick ini buntet ya ujungnya ya. Ini ya, buntet. Kalau tidak ada yang seperti ini, bisa pakai besi bagel. Karena besi bagel terlalu berat ya. Jadi saya pakai aluminium bekas jemuran yang rusak itu, aluminium. Yang penting ya, yang penting peralon yang kita siapkan yang ukuran 10 cm itu bisa masuk. Bisa masuk seperti ini. Ya. Gimana caranya? Caranya begini. Ya. Di sini coba ya, kita tusuk ke dalam, tapi miring ya. Miring karena posisi dari ini juga miring, apa pot itu. Nah, ini kita tusuk ke dalam. Ya. Nah, setelah ditusuk di dalam, kita ambil peralonnya ini ya. Itu sudah mentok ya, mentok sampai bawah. Terus kita masukkan di atasnya. Nih. Ya, kita masukkan di atasnya. Terus dia jatuhin turun dia. Setelah turun, kita tekan ke dalam. Maaf. Coba tangan kiri. Ya. Kita tekan ke dalam. Ya. Oke, ditekan ke dalam. Sisakan barang 3 cm ya. Nah, tujuannya supaya tanah yang ada di sini ini tidak longsor ke dalam itu. Tanah yang ada di sini tidak longsor ke dalam, makanya pakai peralon. Dan untuk perawatan, setiap hujan kalau sudah mampet dirojok lagi. Caranya setelah seperti itu ya tinggal tarik. Nah, ini tinggal tarik. Kalau sudah ditarik, udah seperti yang lain. Nah, perawatannya adalah seperti ini. Kalau habis disiram sudah seminggu gitu ya, atau kena hujan, ini tinggal ditekan lagi nih ya, nah tarik lagi. Mudah ibu-ibu, bapak-bapak pensiunan yang senior, mudah sekali nih perawatannya seperti itu. Jadi kita nggak perlu tenaga pakai cangkul, nggak perlu, kita pakai pot nih ya, seperti ini nih. Oke, nih caranya cuma gini nih. Saya nggak ada lagi. Ilmunya memang cetek, cuma seperti itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, nanti hasilnya adalah hadirkan tanaman anggur di taman kita. Baik teman-teman pensiunan yang junior, jaga kesehatan supaya bisa pensiun dengan sehat ya. Dan buat yang senior, salam hormat dari kami. Terima kasih. Selamat siang.